Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikri Herin Ardi dengan NIM 230306031 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistematika pada kelinci. Pertama, kingdomnya animal, filumnya chordata, kelasnya mamalia, baru ordonya Dendentina, familinya Cavidae, genusnya Cavia, spesiesnya Cavia Orleus. Tentang topografi pada kelinci. Yang pertama itu ada esophagus. Esophagus, saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Otot-otot esophagus membantu mendorong makanan menuju ke lambung. Selanjutnya ada lambung, tempat penampungan dari pencernaan awal makanan. Asam lambung dan enzim memulai proses pencernaan. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, denindulum, denindulum dan ilium. Proses pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi di usus halus. Enzim pencernaan dan getah empedu membantu proses ini. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar terdiri dari kolon dan retikulum. Kolon menyerap air dan elektrolit dari sisa-sisa makanan. Rektum menyimpan sisa makanan sebelum dikeluarkan melalui anus. Pencernaan serat, penyimpanan air, penyerapan nutrisi, transformasi serat. Jadi, usus besar yang besar pada kelinci merupakan adaptasi untuk mencerna dan menyerap nutrisi dari makanan tinggi serat yang dikonsumsi oleh hewan herbivora ini. Hal ini memungkinkan kelinci untuk memperoleh energi dan nutrisi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada anus. Anus atau lubang tempat sisa makanan atau feses dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem nervosum pada kelinci. Yang pertama itu ada otak. Otak kelinci terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebrum, dan batang otak atau pons dan medula oblongata. Otak mengatur fungsi-fungsi penting seperti persepsi sensorik, mengatur gerakan tubuh, dan proses kognitif. Yang kedua ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang berjalan melalui kanal tulang belakang. Ini adalah termasuk jalur komunikasi antara otak dan tubuh, membawa sinyal-sinyal sensorik dari tubuh ke otak dan mengirimkan sinyal motorik dari otak ke tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan tambahan. Pada kelinci ada 4 organ pencernaan tambahan, yaitu glandula salivari, kelenjar-kelenjar ludah yang bermuara dalam rongga mulut. Selanjutnya ada glandula pertosis, sepasang terletak di belakang mandibula atau di bawah telinga. 1. Selanjutnya ada glandula sublingualis di bawah lingula. Selanjutnya ada glandula infraorbitalis, kelenjar saliva membasahi pakan untuk mempermudah penelanan. Saliva pada ternak monogotis biasanya lebih asam daripada saliva ternak ruminansia. Selanjutnya ada hepar. Hepar condong terletak di sebelah kiri kanan, tempat metabolisme protein, lemak, karbohidrat, serta sebagai tempat pusat detoksifikasi senyawa beracun di dalam tubuh. Hepat juga menghasilkan cairan empedu yang dialirkan melalui decuss hepatius menuju vescica velia. Kantong empedu memiliki beberapa fungsi utama, yaitu penyimpanan empedu. Kantong empedu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara empedu yang diproduksi oleh hati. Yang fungsi utama kantung empedu adalah sebagai tempat penyimpanan, konsentrasi, dan sekresi empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan dan penyerapan lemak serta vitamin dalam tubuh.
Selanjutnya ada pankreas, terdapat di duodenum, pars ascendis dan pars descendis, menghasilkan dua macam getah. Enzim disalurkan melalui decuss caseus ke duodenum. Hormon disalurkan langsung ke dalam darah atau tidak melalui saluran keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sirkulasi darah. Yang pertama itu ada jantung, terdiri dari atrium dexter, atrium sister, partikel dexter dan partikel sinister. Selanjutnya ada artikel saluran darah yang mengangkut darah gas oksigen ke jantung ke jaringan tubuh. Selanjutnya ada artikel pneumocystis, pembuluh darah yang mengalirkan darah terdehidrasi dari jantung ke kapiler paru-paru. Selanjutnya ada vena, pembuluh darah yang akan mengangkut terdehidrasinya kembali ke jantung dari organ tubuh. Selanjutnya ada vena pulmonalis, pembuluh darah yang mengantar darah beroksigen dari paru-paru ke jantung. Selanjutnya ada aorta, pembuluh darah utama yang menghubungkan jantung ke seluruh tubuh. Perjalanan siklus darah pada kelinci dimulai dari darah yang mengandung oksigen akan masuk ke pulmo dan akan disaring oleh pulmo. Kemudian darah yang berasal dari pulmo pertama kali akan masuk ke jantung di bagian serambi kiri melalui pembuluh darah yang pulmonalis. Kemudian diteruskan ke dalam bilik kiri dan akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah artikel. Setelah darah dimanfaatkan oleh masing-masing organ, darah akan kembali ke jantung di bagian serambi kanan, lalu menuju ke bilik kanan. Di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat 3 kutub. Selanjutnya darah yang sudah sampai di bilik kanan akan dialirkan menuju pulmo melalui artikel pulmonalis. Darah yang telah dibersihkan oleh pulmo, kemudian CO2 dibuang melalui udara atau melalui mulut, lalu hidung menghirup O2 untuk menghasilkan kembali ke pulmo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang enzim pada proses pencernaan. Ada itu yang pertama, enzim pelatin, terdapat di dalam air ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Fungsi enzim pelatin mengubah amilum menjadi glukosa. Selanjutnya ada enzim amilase, dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan pankreas. Fungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Selanjutnya ada enzim maltase, terdapat di usus 12 jari, berfungsi mencegah molekul maltosa menjadi molekul glukosa. Selanjutnya ada enzim pepsin, dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen yang terdapat di lambung. Pepsinogen akan bereaksi dengan asam lambung menjadi pepsin, berfungsi untuk memecahkan molekul protein menjadi pepton. Selanjutnya ada enzim tripsin, dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan ke dalam usus 12 jari, berfungsi mengalirkan molekul pepton menjadi amilo. Selanjutnya ada enzim lipase, dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan ke dalam usus 12 jari. Enzim lipase juga dihasilkan oleh lambung, tetapi jumlahnya sangat sedikit, berfungsi untuk memecahkan molekul lipid menjadi asam lemak dan kolesterol. Saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada kelinci. Sistem pernapasan pada kelinci memiliki beberapa karakteristik unik dibandingkan dengan manusia, yaitu saluran hidung, pernapasan atas. Hidung atau nanus kelinci memiliki lubang hidung yang relatif kecil. Selanjutnya rongga hidung.
kelinci lebih sempit dan panjang. Selanjutnya ada paring atau tenggorokan kelinci lebih panjang. Selanjutnya ada laring atau pangkal tenggorokan kelinci memiliki struktur yang lebih sederhana. Selanjutnya ada saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan bawah yaitu trachea atau batang tenggorokan kelinci lebih panjang dan sempit. Selanjutnya ada bronkus atau cabang trachea atau kelinci lebih banyak. Selanjutnya ada bronchiolus, kelinci lebih kecil. Selanjutnya ada alveolus, kelinci lebih kecil dan lebih banyak. Dan selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru kelinci relatif kecil dibandingkan ukuran tubuhnya. Paru-paru kelinci memiliki lobus yang lebih banyak. Nah, selanjutnya ada diafragma. Diafragma kelinci lebih datar dan kurang fleksibel. Fungsi utama sistem pernapasan kelinci sama dengan manusia, yaitu untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Namun, adaptasi anatomi pada kelinci memungkinkan mereka untuk memiliki pernapasan yang lebih cepat dan dangkal dibanding manusia. Sistem pernapasan kelinci juga memiliki peran penting dalam termoregulasi, di mana kelinci dapat mengatur suhu tubuh melalui pernapasan. Di sini saya menjelaskan tentang lambung pada sapi. Pertama itu rumen. Rumen pada ternak rumensia ini adalah kantong besar di dalam rongga perut yang berfungsi untuk mencernakan makanan melalui fermentasi oleh mikroorganisme. Proses fermentasi ini menghasilkan nutrien yang paling penting untuk ternak, serta gas yang dikeluarkan melalui ekuaton. Yang kedua, retikulum. Retikulum juga dikenal dengan sebagai lambung kedua dalam sistem pencernaan ternak rumensia. Memiliki struktur yang mirip dengan jaringan atau sarang lebah. Fungsinya adalah untuk menyaring partikel kasar dari makanan yang masuk dan mengarahkannya kembali ke dalam rumen untuk dicerna lebih lanjut. Retikulum juga berperan dalam membantu proses pengunyahan makanan dan memfasilitasi proses pencernaan secara efisien. Selanjutnya ada omasum. Omasum adalah salah satu dari 4 ruang dalam sistem rumensia yang terletak antara abomasum dan rumen. Berfungsi untuk menyerap air, elektronik, dan nutrisi yang tersisa dari pakan serta pompa makanan yang sudah diolah ke abomasum untuk pencernaan lebih lanjut. Dan yang terakhir ada abomasum adalah lambung keempat dalam sistem pencernaan ternak rumensia yang mirip dengan lambung manusia. Fungsinya untuk mencerna makanan serta enzimatik dan menghasilkan asam lambung untuk mencerna protein dalam makanan. Abomasum juga berperan dalam penyerapan nutrisi seperti lemak dan mineral.